Dieffenbachia atau dikenal dengan sebutan daun bahagia merupakan tanaman hias populer yang biasa ditanam di pekarangan. Getah daun dan batang Dieffenbachia mengandung kalsium oksalat yang dapat menyebabkan gatal-gatal maupun kejang pada bibir dan lidah. Sebaiknya, jauhkan tanaman ini dari anak-anak dan hewan peliharaan karena mereka rentan akan bahaya tanaman ini. Belakangan ini, beredar pesan berantai di aplikasi pesan instan dan Facebook mengenai tanaman hias populer Dieffenbachia yang disebutkan beracun. Tanaman ini kerap dipakai sebagai tanaman hias di teras atau di sekitar rumah. Di Indonesia, tanaman hias ini dikenal dengan sebutan daun bahagia atau balanseng. Ada lagi yang menyebutnya bunga bahagia. Dalam pesan berantai yang beredar, narasinya mengungkapkan seorang anak mengalami kejang-kejang dan bibir bengkak setelah menelan daunnya. Merespons kabar tersebut, peneliti Pusat Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Ina Erlinawati mengatakan, daun bahagia merupakan tanaman hias yang getahnya bisa menyebabkan gatal. Namun rasa gatal itu akan hilang dalam beberapa waktu. Efek yang timbul setelah terkena getah tanaman ini adalah iritasi ringan. Namun, belum ada laporan medis tanaman ini menyebabkan kematian, kata Ina dalam rilis resmi LIPI. Berdasarkan klarifikasi laman Tarnbach, pesan berantai yang menyatakan bunga bahagia merupakan tanaman beracun berasal dari curahan hati ibu di Malaysia yang bernama Husnul Khotimah Fahmi. Dia tak mengetahui tanaman hiasnya itu beracun setelah anaknya yang berusia 4 tahun, Naswa, tak sengaja menggigit tanaman tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Sentra Informasi Keracunan Siker Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, dikutip dari laman Tarnbach, mengunyah atau menelan bagian tanaman Dieffenbachia menyebabkan rasa sakit dan iritasi seketika pada bibir, lidah, dan mulut. Selain itu, bisa juga mengunyah tanaman ini terjadi pembengkakan di sekitar bronkus pada mukosa oral hingga terbentuknya bulai atau gelembung yang dilapisi oleh kulit dan di dalamnya terdapat udara atau cairan. Kemampuan berbicara akan berkurang atau hilang. Kondisi tersebut dapat berlangsung selama beberapa hari. Siker menuliskan, pembengkakan dapat meninggalkan nekrosis superfisia, yaitu kematian sel yang terinfeksi serta salivasi berlebihan. Jika potongan tumbuhan telah tertelan, maka korban akan tersedak. Jika pasien tersedak, segera keluarkan potongan tanaman dari mulut korban. Bersihkan bagian mulut dengan air mengalir secara perlahan. Kemudian, periksa apakah terjadi keadaan susah menelan pada pasien serta iritasi pembengkakan, perubahan warna pada bagian mulut. Jika pasien dapat menelan, segera berikan setengah gelas susu atau air putih. Segera bawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.